Selamat datang para sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Beginilah Caranya bersama Kang Eme. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara di seputar logika. Sebagaimana beberapa video yang lalu kita membicarakan berbagai hal yang tercakup dalam logika. Saat ini pun sekarang kita kembali berbicara tentang logika dan saat ini kita akan membicarakan penarikan simpulan. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Penarikan simpulan itu merupakan satu kegiatan berpikir yang sangat penting. Bahkan inti dari berpikir itu pada dasarnya adalah penarikan simpulan. Oke, para sahabat, kita lihat saja apa itu penarikan simpulan, bagaimana itu penarikan simpulan. Penarikan simpulan sering juga dikatakan sebagai penyimpulan. Baiklah, mari kita lihat contoh ini. Si A mengatakan pada si B, kamu tahu gak, gadis yang kamu dekati itu adik istriku. B bertanya, Neng Iis. Iya. B sekarang mempunyai pengetahuan bahwa gadis atau Neng Iis itu adalah adik istrinya A. Ini sebuah pengetahuan. Sebuah pengetahuan. Nah, berdasarkan pengetahuan itu, maka dia menarik simpulan yang melahirkan pengetahuan baru. Oh, jadi istrimu itu kakaknya Neng Iis. Nah, ini sebuah penyimpulan. Ini sebuah kesimpulan. Dalam keseharian kita sering simpulan itu, ya, kesimpulan itu diiringi kata-kata, oh jadi begitu, oh jadi begini, oh jadi bla 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 bla. Baik, mari kita lihat contoh kedua. Anda tahu dari gambar yang tertera ada sebuah segitiga ABC dengan sudut A 50 derajat, sudut B 70 derajat, sementara sudut C kosong. Tidak tertulis berapa. Bahkan menjadi sebuah pertanyaan, berapa itu sudut C? Anda mempunyai pengetahuan yaitu sudut A 50 derajat dan sudut B 70 derajat. Kemudian Anda berpikir, ternyata Anda juga memiliki pengetahuan lain, yaitu bahwa dalam sebuah segitiga ABC, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Nah, berdasarkan pengetahuan A 50, sudut B 70, sudut A tambah sudut B tambah sudut C adalah 180, maka Anda menyimpulkan bahwa sudut C adalah 60 derajat. Jadi, dengan demikian kita melihat bahwa penyimpulan itu merupakan satu proses, suatu kegiatan, suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada. Pada pembicaraan di sini, pengetahuan yang telah adanya bahwa gadis atau Neng Iis itu adalah adik istrinya A. Nah, Anda membuat atau menghasilkan pengetahuan baru, jadi istri A itu kakaknya Neng Iis. Pada yang kedua kita lihat, pengetahuan yang telah adanya apa? A 50 derajat, sudut B 70 derajat, sudut A tambah sudut B, sudut tambah sudut C adalah 180 derajat. Itu pengetahuan yang telah ada. Anda berproses, Anda berpikir, Anda mengambil kesimpulan dari sana, lahirlah pengetahuan baru, yaitu sudut C adalah 60 derajat. Dengan demikian, dalam sebuah penyimpulan itu,
pasti ada 3 unsur, yakni ada titik pangkalnya yang dikenal dengan premis, ada antecedennya, ada hubungannya atau konsekuensia, dan ada simpulan atau konsekuennya. Kita lihat mana di sini titik pangkalnya. Titik pangkalnya ini, bahwa gadis yang kamu dekati itu adalah istri A. Anda menghubungkannya, membuat satu hubungan bahwa istri A itu kakaknya Neng Iis. Itu adalah sebuah simpulan. Dalam hal ini, titik pangkalnya ini dan ini. Ya, ini dan ini. Sedangkan simpulannya ini. Simpulannya C60 derajat. Titik pangkalnya sudut A 50, B 70, A tambah B tambah C 180. Simpulannya. Nah, di mana hubungannya adalah proses Anda menghubungkan ini dengan ini dengan ini. Premis dengan simpulan. Dengan demikian, dalam sebuah logika, kita dapat melihat sebuah penyimpulan dikatakan benar jika titik pangkalnya benar. Titik pangkalnya benar. Apabila omongan A bahwa Neng Iis itu adalah adik istrinya salah, maka kesimpulan bahwa istri A adalah kakaknya Neng Iis pun akan salah. Jadi premisnya titik pangkalnya mesti benar. Ini pun apabila Anda membuat premis bahwa sudut A tambah sudut B tambah sudut C adalah 150 derajat, maka simpulannya ini akan salah. Kemudian titik pangkalnya tepat. Apa itu tepat? Artinya benar-benar titik pangkal itu dapat dihubungkan dengan simpulan. Itu tepat. Benar arti secara material, pernyataan atau proposisi pada premis itu memang benar adanya. Sedangkan disebut tepat bahwa premis itu dijadikan titik pangkal oleh Anda. Tentu saja kemudian syarat yang kedua, terdapat hubungan yang lurus, pola berpikir yang lurus, nalar yang lurus. Dan inilah yang dipelajari dalam logika, bagaimana kita membuat hubungan premis dengan simpulan itu dengan hubungan yang lurus. Sedangkan kebenaran premis itu adalah logika material. Baiklah, kemudian kalau demikian, penyimpulan itu ada berapa metode? Atau ada metode apa saja secara logika untuk kita membuat simpulan? Paling tidak, yang populer dalam logika, metode penyimpulan itu adalah dari sisi cara menyimpulkannya, maka terdapat dua, yaitu ada simpulan langsung dan ada penarikan kesimpulan tidak langsung. Mari kita lihat yang pertama. Contoh yang tadi, B membuat simpulan dari premis bahwa Neng Iis, gadis yang didekatinya itu adalah istri A. Anda membuat simpulan bahwa Neng Iis dan istri A itu adalah bersaudara. Inilah yang disebut dengan kesimpulan langsung. Ini dikatakan metode penyimpulan langsung karena si B langsung membuat simpulan dari hanya satu proposisi, dari satu premis bahwa gadis yang ia dekati atau Neng Iis itu adalah adik istri A. Langsung dia membuat simpulan tanpa menghubungkan lagi dengan pengetahuan yang lain. Sedangkan yang kedua, kita lihat. Pertama ada premis bahwa dalam segitiga ABC sudut A 50, sudut B 70 derajat.
di sini kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa sudut C 60 derajat. Maka kita akan mencari premis yang lain atau pengetahuan yang lain yang sudah ada. Maka diperoleh pengetahuan bahwa dalam sebuah segitiga, sudut A ditambah sudut B tambah sudut C adalah 180 derajat. Nah, di sini kita tidak langsung menyimpulkan dari premis sudut A sekian, sudut B sekian ke sudut C, melainkan dihubungkan dulu dengan pengetahuan atau premis yang lain. Maka penyimpulan seperti ini dikatakan simpulan tidak langsung. Baiklah sahabat sekalian, sekarang mari kita bicarakan penyimpulan langsung. Nah, dalam penyimpulan langsung ada beberapa teknik yang sering digunakan dan dipelajari dalam logika, antara lain ada ekuivalensi, ada konversi, dan ada oposisi. Baik, pertama kita akan membicarakan apa dan bagaimana itu ekuivalensi. Mari perhatikan contoh-contoh berikut. Ada warga kita yang positif COVID-19. Mari kita lihat. Pernyataan ini dapat digambarkan seperti ini. Yang merah ini adalah himpunan warga kita. Sedangkan yang kuning adalah himpunan orang-orang yang positif COVID-19. Nah, kalau begini, kita akan melihat bahwa warga kita dengan orang COVID-19 itu sama sekali terpisah. Artinya di sini kita melihat warga kita dengan orang positif COVID-19 itu tidak mempunyai persentuhan. Apabila begini, kita melihat berarti pernyataannya semua warga kita positif COVID-19. Sedangkan pernyataan yang satu itu ada warga kita yang positif COVID-19 dapat digambarkan seperti ini. Dari kondisi atau dari pernyataan, dari proposisi yang menyatakan ada warga kita yang positif COVID-19, kita dapat membuat kesimpulan lain. Pertama, bahwa sebagian positif atau sebagian orang yang positif COVID-19, perhatikan yang kuning di sini, bukan warga kita. Yang kuning di sini di luar yang merah. Ada warga kita yang positif COVID-19, ini merupakan irisan dari himpunan warga kita dengan himpunan penderita COVID-19. Maka kita buat kesimpulan berarti ada sebagian yang positif COVID-19 itu bukan warga kita. Kesimpulan lain, banyak warga kita yang tidak positif COVID-19. Jadi kita melihat yang merah ini. Ya, yang merah ini. Kemudian kesimpulan yang ketiga bisa saja, tidak semua yang positif COVID-19, tidak semua yang positif COVID-19 adalah warga kita. Kesimpulan-kesimpulan lain bisa Anda buat. Inilah yang disebut ekuivalensi. Artinya kita membuat kesimpulan-kesimpulan lain yang berbeda dari proposisi yang diketahui, tetapi isinya sama. Jadi nampak di sini hanyalah penggantian redaksi. Isinya sama dan kita langsung. Demikianlah para sahabat sekian untuk pertemuan kali ini, yakni ekuivalensi telah kita bahas dan saya yakin Anda cukup hebat, Anda sudah paham. Terima kasih, hatur nuhun, sampai jumpa pada pembahasan yang lain.